surat kemenangan. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Waladina ma'ahu asiddaru 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Di situ ada 5 ciri pengikut Muhammad. Dari sini mungkin pendiri bangsa maka menggambarkan Pancasila itu dari 5 ini. Ciri Muhammad. Nanti sedikit kalau saya jaga. Ini bisa Pancasila sila 1 sampai 5 ya ini. Pengikut-pengikut Muhammad itu. Cuma prakteknya juga mungkin beda, tafsirannya beda. Di situ ada jadi pengikut Nabi Muhammad itu 1 bersumpah tegas terhadap kemungkaran. 2 berkasih sayang bersama mereka. Mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dipasangkan dengan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak di wajah yang kasih. Pengikut Muhammad dari 5 ini 2 tentang sholat. Yang pertama mereka rukuk dan sujud. Ini sholat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada rukuk, ada sujud, tunduk, patuh, mengagungkan, meninggikan Allah. Tetapi ternyata yang kelima ini juga tentang sholat. Simahu fi wujuhi asari sujud. Ini bahasa Amsal ini. Bahasa biasa. Apa yang panjenengan pahami tentang sujud? Apa maksud saya? Sujud adalah mencerminkan ketundukan kita kepada Allah, kepada seseorang yang sangat dihormati. Sujud itu betul-betul patuh ini, ya kan? Tetapi juga pernah dengar nggak? Sujud itu sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya. Berlama-lama sujud, karena sujud itu adalah situasi sedekat-dekatnya hamba dengan Allah. Ini garis benang-benang. Setiap aktivitasnya, setiap perlakuannya, gambaran cerminan sedekat-dekatnya dia dengan Tuhannya. Cerminan sujud tadi. Sujud. Jadi setiap aktivitasnya pengikut Nabi Muhammad itu betul-betul merasa dia sangat dekat dengan Allah. Pemilik surga neraka siapa? Allah. Yang menjadi hakim di akhirat nanti siapa? Allah. Kalau dia paham, sadar dan betul-betul yakin bahwa setiap aktivitasnya adalah aktivitas Allah sangat amat dekat dengan dia, kira-kira berani melakukan hal yang dilarang. Jadi seseorang Muslim kalau dia ini betul-betul dekat sama Allah dan diawasi oleh Allah, kira-kira berani tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah atau menyimpang. Dimurkai namanya maghdubi alaihi, kalau menyimpang namanya dolim. Berani tidak dia di hadapan Allah yang sangat dekat itu dia melakukan hal-hal kemungkaran dan doliman? Karena ini pemilik surga neraka. Ya. Berarti kalau dia bisa melakukan itu, berarti Allah dekat atau jauh? Jauh. Jauh atau dianggapnya ada? Sholat itu akar katanya sholat lam, artinya terhubung, nyambung. Kalau dia nyambung dengan Allah, terhubung dengan Allah dan dekat,
Kira-kira berani nggak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Pada saat dia melakukan itu berarti tidak nyambung. Dan itu Rasulullah di dalam satu hadisnya mengatakan orang yang sedang berzina itu pasti tidak beriman, pasti tidak nyambung dengan Allah. Kalau ditutup, mungkin diingatkan sebentar ditutup, siapa boleh? Ditutup mungkin nom, ya. Alasan apapun yang diizinkan. Jadi mohon maaf kalau seseorang itu ini paling enggak di luar sholatnya dia tidak nyambung dengan Allah, tidak terhubung dengan Allah, tidak nyambung, tidak terhubung, namanya terputus hubung. Ini yang biasanya disebut beberapa kali ulama mengatakan sholat wusta, sholat antara, beberapa tafsir asar, ya kan? Wusta, asar. Kalau terjemahannya itu asar. Tapi saya dulu tempat awalnya berpikir, jadi saya ini sholat isya subuh atau asar. Dan selama ini yang bagus itu kan isya yang akan mencerminkan kemunafikan, ya kan? Munafik tidak akan ditentukan sholat isya kita. Subuh itu sebaik-baiknya sholat lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi kalau ada asar, saya salah satu yang bersyukur dapat penjelasan bahwa sholat wusta itu sholat antara sholat dan sholat. Subuh itu subuh sholat, duhur sholat, antara ini namanya wusta. Jadi pembuktian apa yang dilakukan di sholat. Allahu Akbar, betul membesarkan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertetang teteng jaluk dipuji dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ngenteng nih Gusti Allah kan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi ini tegaknya sholat itu aqimus sholat wa atu zakat. Maka bagi menjaga kesucian dari sholatnya. Maka hari ini kita akan mencoba mengetahui titelnya, dan ini tematik ya Pak ini. Temanya ini sholat versi Allah. Sholat versi sholat menurut petunjuk Allah dari mana? Al-Quran. Jadi kita belajar sholat versi Allah. Kemudian tasydid itu apa yang cerminan sujud. tidak tampak tasydid itu apa tuh? Ya perilakunya itu gambaran sujud. Bukan batunya yang di Bukan batunya yang ada. Barangkali ditafsirnya oleh kelompok batunya gosong itu Pak. Ya anggapannya monggo karena berarti kerap sujud gitu loh. Batunya gosong Pak Bong. Iya. Batunya gosong itu standarnya ini apa? Tapi cerminan ini kan sebenarnya ikrar komitmen. Kita di hadapan Allah berikrar, berkomitmen membesarkan Allah, sujud kepada Allah, betul-betul nosor atau sujud atau patuh kepada Allah. Maka semuanya cerminan kepatuhan kita kepada Allah. Salah satu tafsirnya semuanya ini harus sebagai dasar sedekat-dekatnya kita dengan cerminan bahwa dia dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah apa nih macam-macam. bukan batu hitam itu tadi. Tentu ya kan. Batunya gosong ini Pak. Kadang-kadang Batunya gosong ini. kadang-kadang lagi guyonane Madura. Napa gak sholat? Jaringan iki akeh. Aku bolak-balik mbak lagi ning kono sholat ping 100.000, 100.000.
yang beriman Waduh duit. hendaklah hai orang-orang yang beriman apabila kamu sedang mengerjakan sholat maka basuhlah mulut kamu, tanganmu dan sikumu, angkatlah kepalamu, artinya apa? Wudu. Ya. Kalau nggak wudu boleh nggak? Boleh. Kayakmu. Kalau memang terhalang untuk wudu. Terhalang, lebanyu sak unjuk ora loro ya wajib wudu ya kan? Ya lek kantengen ya tetep wudu kan. Kira-kira kalau nggak wudu sudah boleh nggak? Boleh lah. Orang loro. Tapi sih nggak boleh nggak sholat. Kenapa anak? Ya. Karena itu nanti kita belajar sing duit-duit sing ada kesempatan ke Baitullah Mekah ya kudu rono. Cegah. Nang omahe. Oh enggak. Jumatan. Qalbun mukmin Baitullah. Ya, semuanya harus apa? Harus haji semuanya. Ya. Yang satu juga napatilah ziarah ke napatilah Ibrahim dan keluarganya. Tapi yang enggak pakai ilmunya milah Ibrahim. Ya, kembali ini bahasa amsal, bahasa perumpamaan, bahasa kias bahwa perilakunya cerminan dari sujudnya, patutnya kepada Allah, semua aktivitasnya adalah kesadaran bahwa Allah itu bersama. Sehingga kalau orang yang dekat dan iman tentu tidak berani apa? Tidak berani melakukan yang dimurkai. Dimurkai itu hukuman ini enak banget. Selamat kau penamanya dia. Tapi hati-hati. Ingat kembali ke sini. Tubuh kita ini seperti laptop ini. Laptop ini ada casing, ada perangkat kerasnya, tapi ada softwarenya, nah kan tuh. Tapi ada firmware-nya yang mengoperasikan. Diri kita ini ya seperti komputer itu belajar kegiatan apa namanya kita. Ada perangkat atau dan sebagainya ini. Ada softwarenya namanya ruku. Kutiupkan ruku. Kutiupkan ke dalam tubuh ruku. Maka semua gerak. Operatornya kita dikirim namanya jiwa. Sebelumnya syahadat dulu di hadapan Allah. Maka setelah itu diminta tanggung-jawaban laporan. Kalau ada laporan salah, yang salah laptopnya, softwarenya atau operatornya. Kalau buat laporan ke anggota ini ya, terus salah. Sing disalahnya laptopnya, softwarenya atau orangnya? Operatornya. Nanti bukan tubuh ini yang disalahkan, bukan rohnya Allah yang kembali, tapi yang salah jiwa kita. Yang diminta bertanggung menggunakan segala fasilitas, kau menggunakan apa umurmu, kau menggunakan apa ilmumu, bagaimana kamu mengambil hartamu, bagaimana kamu mempelajari ilmumu, dan bagaimana kamu menggunakan waktu masa. Bisa nggak sudah mandi bersih, sudah wudu, tapi jin najis, jika itu sholat, makanya wudu ini sakit tidak ini. Kemarin saya di Yogyakarta itu ada ya tapi tidak tahu saya. Ini kira-kira ping 100 sih. Awek uang saya lapor tak Pak. Dia biasa sampai keplok itu. Mandi kayak di rumah. Jadi lowongan di tempat itu kalau ada itu muat terus tidak mandi. Bisa enggak? Bisa.
Berdua LGI yang awet sebelah kanan di pel kan gitu. Maka awet dianggap makna najis. Karena menurut mereka kita ini belum beriman, masih musyrik. Mari sholat ini. Yang musyrik jiwanya bukan raganya gitu. Kan denger ya, pernah kan sholat di pel. Karena perkitaannya dan itu keyakinan aja ya kan. Orang lain beriman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Berarti untuk menghadap Allah 5 ayat 6 cukup raga, bersihkan raga. Ya, surah tadi, tapi juga membersihkan jiwa. Nah, mensucikan diri itu juga bersedekah. Ya, bersedekah. Nah, cuma di sini lihat, di sini zakat. Tapi ayatnya apa? Ini nanti kita akan khusus antara infak, sedekah, zakat. Kalau dari ayat ini sedekah itu, melakukan sedekah itu membersihkan hartamu, mensucikan dirimu. Diri yang suci namanya zakat. Sedekah itu dari sedekah sedikit, membenarkan ada yang bukan milik kita, titipan. Begitu ditone, harta kita bersih dari titipan, murni harta kita. Diri kita suci orang balelo. Balelo itu bukan hanya di hati. Saya di Jombang punya teman namanya Jamiin. Dia pertobatannya itu bukan di Wogejan. Di desa Sumber. Pertobatan ceritanya dia tukang gelut. Wah, mereka tawanan ya gelut. Tahu anak Prabowo katanya. Prabowo kan sudah menikah ya, katanya teman-teman kami di desa Kecamatan, tidak tahu, betul timur ya, kebenarannya saya juga tidak tahu. Terus dia tobat beli jual rumah, jual satu mobil, ada rumah yang dijual, beli tanah di sawah di desa Berdua, buat bedeng-bedeng, sepeda motoran yang komitan, lonceng, dirawat teman dia, bedeng-bedeng digerakkan dia. Suatu saat di Danau di apa tambak beras itu, saya sama dia pada waktu itu sudah meluluskan 1000 orang gila. Lulus artinya apa? Sehat waras. Panas. Saya bilang namanya pagi. Macam ini, awakmu mau pengen mengingatkan wakil misalnya. Mesti hafal dan berbohong. Yang pasti ada di orang gila itu apa? Mesti tulis saya gue. Kata dia, dan pusing mesti ada yang dan itu medit. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kata dia ini, ya yang betul-betul orang yang itu cirinya yang pasti ada medit. Contohnya saya katakan itu kan nasi bungkus. Tapi begitu saya pegang duit, dia tak pegang duit. Saat ini jalan ini, tak jemput ini, tapi begitu dia lihat duit, motor duit hati-hati. Karena ada haknya tidak disampaikan kepada yang berhak. Jadi titipan kilat tidak menyampaikan kepada delivery ini. Yang dulu siapa? Di dalam video adalah dia dalam bahasa adalah orang ibunya. Ini hebat-hebat ini. Dari roda-roda ngapain? Kebetulan ngapain? Ujian
mensucikan jiwanya, suci dari kemusyrikan dirinya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori. Hati-hati, diri kita ini ada raga, ada jiwa. Harus suci raga, harus suci jiwa. Harus ada makanan raga, ada makanan jiwa. Ada vitamin raga, ada vitamin jiwa. Vitamin raga kok dari maghrib, vitamin jiwa sekarang ini. Insya Allah biar sehat, sehingga selalu dekat dengan Allah. Ini bab suci. Wudhu bersuci sebelum sholat. Suci jiwa, suci raga. Sekarang tegaknya sholat. Sesungguhnya artinya adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Kembali akimi sholat, tegaknya sholat, bukan hanya laksanakan sholat. Tadi sholat itu dalam arti dua tadi. Sholat tarawih rukaan sujadah, ada sholat wusta tadi. Si mahum fi wujuhi min asaris sujud. Tapi Allah tegaskan kepunyaan Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di situ wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemarin di situ ada tadi, Pak, ketemu Allah ini. Situ maksudnya apa? Nggak tahu, nggak hafal, tapi pertanyaannya masuk. Saya sempat niat ingsun keliling Jawa, materi yang saya sampaikan manajemen ketemu Allah. Pun nanti ketemu ya. Bu, engkau ning akhirat, waduh salatnya payah tadi. Kemanapun kamu menghadap ke situ aja. Ini. Ini gambaran simpelnya ketemu Allah. Apa penjelasan Allah tentang iman itu apa di situ? Kemarin sudah kita sedikit. Orang yang musyrik ada yang dicintai seperti dia mencintai Allah. Orang yang beriman, amat sangat cinta kepada Allah. Jadi saudara, Mas Yana, lek gak kenal, mungkinkah kita bilang gak kenal tapi kita bilang cinta? Halo? Gak kenal ngomong cinta. Iya. Kenal. Terus kira-kira harus tahu ya, yang dikatakan dicintai dia harus pernah tahu ya. Pernah ketemu deh. Pernah ketemu ya? Harus ketemu untuk kita. Jadi keimanan kita targetnya itu amat sangat cinta. Sehingga apapun yang ditawarkan tentang kecintaan dunia itu nggak level dibanding. Sehingga betul-betul Allah tidak ada bandingannya dalam soal ini. Harus kenal dulu, harus tahu dulu, paham hingga mengatakan amat sangat cinta. Dengan apa? Melihat apapun tadi 415 taga tadi, apapun setiap titik di semesta ini itu ayat-ayat tanda-tandanya hadirnya. Suatu saat Rasulullah itu duduk terus nangis. Rasulullah itu nangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa nangis? Subhanallah. Dulu saya tanya, yang buat langit dan bumi siapa? Allah. Yang buat matahari?
Allah. Ini kan diantar kehangatan matahari nggak tahu terima kasih. Duka itu seenak-enaknya matahari bersinar itu duka. Nikmati. Benar. Untuk bisa ini loh. Ini yang pertama ini. Oksigen kedua. Pabriknya oksigen di mana mas? Wit-witan. Wit-witan. Apa itu? Wit-witan urip nek gawe lemai. Ini investasi apa kan kita bisa? Ini investasi besar ini. Kudu gawe iki jalan. Kudu ada lemai. Kudu ada banyune enggak? Iya. Kudu ada mataharinya enggak? Iya. Misalnya sepanjang waktu panas terus, urip gak matahari kan? Oh ini kosong. Jadi nangisnya Rasulullah yang matahari terpercik di cipri. Awal itu sih kadang-kadang gelewet sih awal itu. Matahari itu patuhnya loh. Mas gak tahu leren, gak tahu goyah, baterainya gak tahu lemot gitu. Matahari sing paling dingin jam berapa? Paling panas jam 12. Oke? Jam 12 panas paling panas, dingin. Mulai pindah panas jam berapa? 12 bunyi 00. Oke? Ini Pak. Lek bablas rong jam mati kabeh ning dunya. Beku. Kira adem ini. Turun terus. Orang gelem munggah ini. Enggak ada kehidupan ini. Membeku semua. Sebaliknya paling dingin ini jam 00. Jam 12. Panasnya bablas ini. Kosong kabeh. Kosong kabeh. Kasih sayangnya Allah. Berinvestasi besar, gaya semesta dan berputar dengan sangat teratur. Dan awal ini bisa barang-barang kan? Bernafas. Mulai gak pati duit-duit, hambekan ya. Barang-barang ya. Investasi besar gitu, ya kan? Mulai itu manfaatnya apa? Menjadi khalifah Allah, menjadi abdul. Halo? Kembali ke ini subtemanya adalah tegaknya sholat. Belajar ketiga. Ini ciri orang beriman. Orang yang bertakwa. Sampai 5. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Tegaknya sholat dan wajib zakat. Tadi lupa ketemu bukan? Aku kok gak kerasa ketemu ya? Pernah dengar nggak ayat di Quran ini? Bukan mata itu yang buta, bukan telinga itu yang tuli, mata apa? Hati. Kalau mata yang ini tahu dan tidak tahu. Konsepnya tahu dan tidak tahu. Kalau ini rasa, karena itu getaran. Maka Allah kita rasakan kehadiran. Kita melihat hadirnya Allah. Dengan apa? Dengan kondisi kita ketemu sama Allah dengan hadirnya. Karena itu lagunya Evita Mala itu sebelumnya kamunya bukan manusia tapi Allah. Mau makan ingat Bismillahirrahmanirrahim. Allah makan ibadah gimana? Mau tidur ingat kamu, ya kan? Karena apa? Rahmat sangat lek lalinan berarti gak pati cinta. Lalinan kita seneng sithik wis lali. Iya. Karena itu harus dibangun. Nah itu kadang-kadang harus ya Allah, ya Allah. Anda punya sedikit atribut adalah
Tegaknya sholat itu semua tidak apa-apa ini kita siap ya. Ini sholat versi Allah, insya Allah besok ketemu ya. Tapi masih ada waktu. 19 mereka bertobat mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqamu sholat wa atu zakat. Hati-hati, sholat tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi ternyata ini menghadap siapa yang maha agung ya. Ada gangguan ya kadang-kadang. Maaf, aku lagi menghadap lagi. Misalnya ibaratnya lagi ngobrol sama wali kota, HP dia muni, ditompo nggak? Nah, paling maksimal, sorry aku lagi. Pak Wali, kayak gitu kan? Mau terus mulai masuk ini, dikebelah jatuh. Halo, apa mana kepada Allah ya kan? Begitu ingat lagi menghadap. Me time, waktuku 10 menit ini hanya untuk Allah, nggak boleh ada gangguan. Ada gitu. 10 menit, 5 menit ya. Berapa 5 menit? Nggak boleh ada yang mengganggu. Artinya ilahi anta maksudi ya Allah, hanya Engkau yang kutuju. Ya Allah, waridho kamanubbi, hanya ridhomu yang kuharapkan, tidak ada yang lain. Wa ati mahabbatika, berilah kami rasa cinta, berilah kami iman. Wa ati mahabbatika wa ma'rifatika, ya Allah, dampingi kami, sertakan kami, berikanlah hati kami ini rasa yang memang menuju Engkau. Ya dapat kalimat lagi pertolongan Allah dalam rangka yaitu Allah tidak minta syarat di luar kemampuan. Ini rumah ini mau jorok indah, mau berkorban membanting tulang. Bikin rumah yang Solo kosong, enak-enakan. Jadi itu apa itu Allah? Allah tak butuh apa itu. Tuh kita yang berjuang dan ingat memang beliau kata benar. Kita habis perang kecil, perang gajah, kita akan perang ke sana melawan mengendalikan hawa nafsu atau tapi dan juga surga neraka kayak tinggal, kayak ada berat. Maka ini taruhannya loro ini hanya 2 terminal dekat surga neraka. Mirip ini. Lalu gak mati kemana nih? Bisa Allah pilih. Iya kan? Kan pilihan. Jadi kayak saudara yang saya ceritakan, oh datang ini, apa titipin rokok ya tak sombong. Tapi orang sholat, orang rokok, ya berarti pilihannya rokok deh ya toh. Tapi saya produksi bencin di sana. Dia berjuang, kita yakin sabar-bareng memilih Allah dengan rahmatnya. Kurang berapa menit? Berapa? 8 menit ya. 8 menit ya. Maksudnya, ada yang mencintai surga di atas Allah. Musrik. Iya. Jadi Pak Yai musrik. Iya. Tapi sama dengan Allah. Dia surga. Yakin Allah gitu loh, bukan yakin langsung yakin Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Kau pergunakan apa waktumu? Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kau pergunakan apa ilmumu, pintermu? Untukmu ya Allah lillah. Nanti ditanya gitu, piye duitmu? Saya ambilnya dengan caramu ya Allah yang kau ridhoi. Iya kan? Terus kau bukan memang membelanjakan dengan caramu ya Allah
udkhulu fisilmika masuk Islam secara kafah. Jangan di samping cara Islam ada cara setan. Udkhulu fisilmika wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Pengen sokong melok setan jungkel neraka. Wis sak paring-paring melok setan jungkel neraka. Paring Melok dengan ikhlas dicapai itu jalan sama. Wis jelas itu pilihan. Ya. Karena itu nanti bertanya kok menggunakan apa? Nih, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah ini artinya li itu ada dua, milik Allah untuk Allah. Sesungguhnya sholatku untuk Allah, milik Allah. Dipersembahkan kepada siapa? Allah. Allah Maha Agung dah. Kira-kira pangkatnya Allah be? Gubernur be? Wali kota gubernur mana? Allah. Berarti persembahannya harus lebih baik atau lebih? mestinya lebih baik. Ada dua panggilan, harusnya diutamakan yang mana? Ya, itu pecah. Ya berusaha Siap. nanti habis sholat ya. Oh no, harus berusaha. Namanya adabnya juga benar gitu deh. Gimana kalau habis sholat nanti biar tenang saya sepenuhnya dalam menghadap nggak pikiran. Insya Allah oke. Mendahulukan Allah tetap harus berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Sholatku, nusuk itu pengorbananku. Semua yang akan kulakukan, pengorbanan waktu, pengorbanan duit, pengorbanan pikiran, itu untuk siapa? Milik Allah, untuk Allah. Wa mahyaya seluruh hidupku untuk Allah, mati pun milik Allah, untuk Allah. Semoga kita semua matinya husnul Khotimah. Siapa yang Amin. husnul khotimah? Alhamdulillah saya husnul khotimah. Mocok pengen husnul khotimah. Husnul khotimah. Satu, siapa yang pengen mati saat Ramadan dan saat sujud sholat? Siapa? Semua. Pengen matinya saat Ramadan dan pas sholat? Ngaco, yang kenalan ngaco. Lu tak dudui kok caranya, pasti ini. Lu tenang. Siapa yang pengen ngaco? Siapa yang pengen? Oke, tak beritahu. Manajemen itu make your plan, do your plan. Niat itu sudah dilaksanakan belum niat? Merencanakan. Mulai baru Ramadan, niat ketemu Ramadan tahun depan. Dalam proses ini niat bagian dari manajemen Ramadan. Mati Ramadan kapanpun, tapi saat pelaksanaan atau saat perencanaan. Tapi Ramadan, sholat juga gitu, baru sholat subuh, niat sholat zuhur, mati jam piro itu, mati di dalam ini, siapkan itu. Jadi kalau sholat, anak-anak pengen sholat, pengen sholat, maka jadikan sebab ini seluruhnya. Semoga semuanya jamaah yang dimurkai Allah dan kabundut kanthi husnul khotimah. Amin. insya Allah ya mati kita saat Ramadan dan dalam keadaan Salat dan husnul khotimah. bukan saat niat, Allah saat pelaksanaan. Tapi dua-duanya ya Ramadan dan oke enggak ya? Kalau matinya kamu husnul khotimah enggak? Itu namanya marketing strategi. Husnul khotimah. Saya ingin kabundut Karena itu tesis saya tentang marketing buka strategi. jamaah Untuk apa? kanthi
ummati husnul Nah, khatimah. itu jangan saya, ya Allah izinkan kami untuk mewujudkan sejuta pesantren. Pesantrennya ada. Pesantrennya masuk pesantren. Insyaallah ya. Amin insyaallah. Mungkin itu aja waktunya. Tadi dibuka dengan Al-Fatihah dan tutup dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Insyaallah kita ketemu besok sore lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.